Nggih, Bapak-bapak, Ibu, Bapak. Tadi sudah dibentuk kelompok nggih. Kelompok. Dikasih tugas. Sudah ditempel. Angel, Pak. Tapi seberapa nggih? So lagi. Ini nama tugasnya tadi adalah apa Pak? Namanya Pak? Tugasnya peta peduli disabilitas. Oh iya. Nah, ini coba kita ulas nggih. Dari jawaban tadi kita ulas, nanti kita simpulkan. Di kelompok 1. Nah, ini adalah kelompok 1 jadi sambil diperhatikan juga kelompok yang lain ya. Oh iya, Jadi ini tipe-tipe disabilitas, orangnya seperti apa maksudnya. Nah tadi tangannya kaku, kecil, berbicara tidak jelas, tidak bersekolah, kurang mendapat perhatian, dikurung di kamar. Nah ini tanda panahnya ke pendamping PKH. Betul nggak kira-kira dilaporkan ke pendamping PKH? Boleh ya? Boleh. Boleh kan? Ya. Terus orang tersebut juga boleh dilaporkan ke puskesmas. Ya boleh. Karena Jauh apa namanya? Kenapa? Jauh. Di sini jauh puskesmasnya. Tempatnya bidan itu apa namanya tempatnya bidan itu? Apa? Klinik? Bukan. Posyandu. Intinya boleh ke tempat lokasi kesehatan terdekat. Oh boleh. Jika ada hal-hal yang menyangkut kesehatan disabilitas tadi. Nah, ini ke sekolahnya tidak dikasih tanda panah karena memang di sini dia tidak bersekolah. Nah, coba lanjut ke kelompok 2. Nama disabilitasnya hidrocephalus. Apa itu hidrocephalus? Nah, kepalanya besar, Pak. Bu Komang ya, mungkin ada saudaranya yang seperti ini, mohon diperhatikan. Ini kepalanya besar, sulit melihat kanan kiri dan belum memiliki akte. Wow. Ini termasuk klien dari mana atau bisa dirujuk ke lembaga mana saja. Nah ini jawaban dari kelompok 2 ke pendamping PKH betul. Boleh nggih? Boleh, nanti biar pendamping PKH-nya melaporkan ke lembaga yang bersangkutan, yang bersangkutan polisi. Bapak itu bisa. PKH-nya nanti. Nah juga ini tanda panah juga ke puskesmas deh, boleh. Nah ini ke kelurahan, apa kaitannya? Oh karena ini belum memiliki akte ternyata disabel tadi. Saya tanya coba ke Par. Anak bapak sudah punya akte belum? Akte itu tanda lahir, surat tanda lahir. KTP namanya tadi Pak. Bukan KTP. ATM BPNB. ATM. Oh, saya sebagai Pak. Oke. Singen nanti ngurusin apa boten Bapak pas anak kelahiran. Enggak tahu deh calo ini ngurusin deh calo. Bukan bidan, Pak. Loh, bidan kan surat kelahiran nih, Pak. Surat kelahiran. Dibawa ke mana? Dibawa ke mana terus? Titik dalu, Pak. Keliru. Diurus Pak. Sekarang itu ada di kecamatan itu sudah ada Dikduk Capilnya. Gak ngerti, Pak. Bahwa surat pengantar dari desa cepat itu Pak. Kalau diurus sendiri. Paling calon ini sampai nih Pak Tohari. Oh calon nih Pak Tohari. Baro. Mana calon? Calon. Ngertos lho Pak. Lanjut nggih. Kita bahas di pekerjaannya kelompok 3. Namanya paraplegia. Ini disabilitas yang seperti apa? Dia terjatuh karena kecelakaan berat, Pak. Misal kecelakaan Parah. Wis gak bisa apa-apa wis. Hanya bisa berbaring. Berarti kecelakaan parah itu. Parah. Namanya parah. Paraplegia. Oh, parah. Para minta Rosati, Pak. Paracetamol saya tahu, Pak. Obat ya. Lagi pusing. Dan yang terakhir itu jarang mandi, Pak. Wah. Tadi yang kesini sudah mandi, nggih? Mandi, Pak. Sudah mandi tadi. Suka saya, Pak. Ini baunya apa ini? Kalau saya jangan dibelai. Kemana, Pak? Istrinya.
Oh, mana Pak keluar jauh. Pak, nggak tahu keramas setahun, Pak. Iya, Pak lu. Nggak keramas setahun. Nah, dari ketiga ulasan tadi, ketiga pekerjaan kelompok tadi. Nah, ini coba saya minta Ibu Komar coba. Kira-kira Ayo Bu Komar. disabilitas itu harus diapakan? Jadi, Kalau melihat lembaga-lembaga yang ada di sini itu seperti apa? Oh. maksudnya dilaporkan ke lembaga atau sikap Iya. kita, Pak? Terus pendapat Ibu terkait pekerjaan teman-teman ini seperti apa? Jadi Oh, oke. disabilitas itu ternyata harus gini Pak, ternyata harus dilakukan seperti ini Pak. Oke, berarti kalau melihat pekerjaan teman-teman ini berarti teman-teman sudah mengetahui Pak regulasinya, kalau ada apa-apa lapornya kemana gitu Pak. Kan alhamdulillah sudah mengerti gitu Pak. Betul sekali, tepuk tangan untuk Ibu Komar. Jadi Pak, tanya. ya, Katanya regulasi itu regulasi yang di LPG, Pak. aturan Pak. Oh, saya kira bukan di LPG itu. Regulator. Biasa buat nyambung. Apa itu? Ini coba dengarkan. Dengarkan dulu. Kesimpulannya adalah disabilitas itu sama dengan warga Indonesia yang lain, sama dengan kita. Haknya sama, Pak. Haknya Haknya sama, sama. dia bisa dibawa ke manapun seperti kita. Iya. Juga dapat Bisa tadi sekolah Pak ya. contoh tadi harus punya akte sama. Disabilitas juga seperti itu. Oh, butuh, Pak. Butuh juga. Nah, kalau ada apa-apa nanti ada pendataan dari dinas sosial. Nggak oleh bantuan. Kali aku ayo. Kalau nggak punya akte berarti dia belum pernah lahir. Itu kata negara. Kali aku. Cek oleh bantuan ngurusin. Nah, makanya ini harus terkait akte ini harus benar-benar apa namanya diurus. Nggih, Pak. Anaknya harus lahir langsung diurus. Ngoten nggih, Nggih. Pak Parang nggih. Nggih. Nah, untuk selanjutnya ini coba saya bacakan nggih. Bab 7 tentang Nggih. pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Kita sebagai masyarakat alhamdulillah nggih di sini saya lihat tidak ada yang disabil nggih. Alhamdulillah. nggih. Alhamdulillah, Pak. Sehat walafiat, Pak. Kalau anak-anak kita kira-kira gimana? Ada yang disabil? Alhamdulillah. Sayang semua Pak. Ada semua nggih. Oh, berarti disayang. KPM dampingan saya ini gizinya gini-gini. Iya, Pak. Iya, karena Harus pada diajari. 2007 sudah. 2007 Sampai sampai sekarang 2020. Kalau belum cair ini Pak. Sudah dikasih tahu. Ya, Pak tenang. berarti gizinya sudah terpenuhi berarti ya. Iya, gizinya kalau cukup. Oh, berarti bisa dicairkan gizinya. Nah, kita sebagai masyarakat harus seperti apa sih kepada disabilitas? Ya apa, Pak? Memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran. Oh. Sama dengan kita, Pak. Mereka sebagai orang disabel itu juga perlu yang namanya akte KTP juga perlu. Nah, ini di Dukcapil itu sudah ada regulasinya, sudah ada cara-caranya, ada yang nganter dan lain sebagainya. Itu sangat mudah, asalkan mau orangnya mau diurus gitu loh. Paham ya? Oke. Yang kedua, memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran sama dengan tadi ya. Jadi harus kalau sekarang itu kan sudah ada di kabupaten kita itu, di kecamatan masing-masing sudah ada pengurusannya, sudah ada lembaganya sendiri-sendiri. Tinggal kita ke desa minta pengantar, lanjut ke kecamatan sudah bisa. Nggak usah jauh-jauh ke Dukcapil. Ke Calo biasanya. Ya, kalau kita tuh ini bayarnya lebih mahal. Iya, Pak. dengan Pak. Tapi sekarang, tapi sekarang karena corona ini biasanya lewat online, Iya. gitu, Pak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengurus itu. Online di mana, Pak? Pakai WA, Pak. Oh, Ulin deh itu Pak. Enggak ada WW. Nanti sampeyan nanti ya. Enggak ada apa, Pak. Pak tambah ya Pak. Tambahin bantuan nih, Pak. Sawai Bapak Miss iki. Bapak Miss iki sawai. Nah, yang ketiga, memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana dan prasarana umum di masyarakat atau di masjid. Dia juga berhak untuk menggunakan masjid atau musola sebagai alat untuk tempat untuk beribadah, sama dengan kita juga mempunyai hak yang sama. Parkir, pintu mudah dibuka, ditutup dan dilalui oleh difabel. Pembuatan ram toilet khusus untuk difabel. Selanjutnya, memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan masyarakat di lingkungan pentas seni atau karang taruna sekalipun. Nah, ini
kira-kira anak bapak ibu ada nggak yang aktif di organisasi desa, mungkin di Karang Taruna mungkin. Bapak Icang ya, coba saya tanya. Ada anak saya. Aktif ada sampean di Karang Taruna. Iya, sekretaris Pak. Sekretaris di Karang Sampai Taruna. nggak pernah pulang. Kami nggak pernah pulang. Kira-kira di Karang Taruna tersebut ada nggak orang yang atau anggota yang disabilitas? Ada. Ada. Itu disabilitasnya seperti apa? Jadi dia nggak bisa melihat mata satunya itu nggak bisa. Tapi semangat Tapi untuk semangat, Pak. organisasi. Aduh, iya dia. Teman-temannya Pak. itu gimana ke perlakuannya ke dia? baik Pak, juga. karena dia juga baik sama Yang baik. Jadi lain juga. tidak ada yang beda sebenarnya Pak. Nggak ada. Tidak ada. Disamakan yang- semua, Pak. Hanya berbeda dalam fisik, cuma Iya. perlakuannya sama. Sama. Nah, ini untuk pelajaran per kita nggih. Ibu, bapak nggih. Jadi disabilitas itu juga mempunyai hak yang sama seperti kita. Tadi yang sudah dicontohkan sama anaknya Bapak siapa namanya tadi? Icang, Pak. Bapak Icang. Icang. Nah, yang terakhir adalah memberikan informasi jika terdapat keluarga atau penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan. Nah, tadi sudah dicontohkan di tugasnya ketika ada apa-apa harus dibawa kemana sih? Nah, harus diperiksakan kemana sih? Seperti itu. Nah, kira-kira dari apa yang saya sampaikan, ada yang perlu kita diskusikan lagi enggak? Iya Pak, tanya Pak. Apa? Itu Pak apa kalau nggak bisa mendengar itu kan ada alatnya itu Pak ya. Iya. Kalau beda pandangan itu ada alatnya juga nggak Pak? Beda pandangannya gimana Pak? Kan bisa melihat. kan bisa Iya, melihat. beda pandangannya sama yang lain gitu Pak. Oh gitu. Iya, jadi agak nggak. Oh, ada rabun. Rabun, Mbak. Hah? Rabun. Oh, rabun. Iya, Iya. udah agak tua jadi beda pandangan Pak. Nah, kalau tidak bisa melihat, itu Kelihatan bisa semua, periksakan. Ya, dirujuk ke puskesmas boleh atau langsung ke optik biasanya ada. Punya Melayani BPJS kesehatan Oh, ada. oke. Itu masuk difabel apa disabilitas? Disabilitas. Masuk itu Pak. Iya. Oh. Ya, paham ya? Iya, Pak. Jadi kita sebagai masyarakat tentunya harus memperlakukan orang-orang disabilitas itu sama dengan kita. Kita saling menghargai. Ya, jangan sampai ada tuh kejadian di sana itu malah dibully sampai orangnya depresi dan akhirnya meninggal hanya gara-gara dibully. Tidak ada lagi di sini nggih, Bapak Ibu nggih. Tangan kamu nggak ada beli Mas, sangat nggak Pak. Hanya dibeli. Dibully, Pak. Oh, dibeli. Di berapa Pak? Sampun nggih. Saya rasa cukup nggih pertemuan hari ini nggih. Nggih. Jadi pertemuan berikutnya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.